Agama selalu menjadi pijakan yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, kedamaian, dan juga kemanusiaan. Namun atas nama agama pula seringkali kemudian manusia merasa benar untuk melakukan penghakiman dan bahkan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kemudian memahami agama secara teks dan kontekstual? Dari Jalan Magelang kilometer 4,5 untuk kembali menggelorakan semangat kejuangan 45. Saya Ferry Anggara, inilah Tower 45. Tiga tamu saya telah hadir untuk mendiskusikan topik ini. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Anis, pemerhati masalah keislaman, Dr. Imawan Wahyudi, praktisi kebijakan, dan Bapak Haji Abdul Muhaimin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya akan awali terlebih dahulu dengan Pak Anis. Bagaimana memotret kehidupan beragama, khususnya di Indonesia saat ini? Ya. Saya ingin mengawali dulu mungkin dari definisi agama yang tertua gitu ya. Agama itu kan terdiri dari A dengan gama ya. A itu tidak, gama itu kekacauan. Berarti sebetulnya agama itu adalah sesuatu yang memang berfungsi untuk mengatasi kekacauan. Ya kan? Artinya memberikan kedamaian pada umat manusia. Bukan hanya pada pemeluknya, tapi pada umat manusia. Nah, terkait dengan masalah ini, kalau misalkan dalam konteks Islam gitu ya, ketika umat Islam itu meyakini bahwa Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, kemudian Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, berarti seorang yang Muslim harusnya adalah orang yang berakhlak. Ya. Ketika seorang Muslim itu meyakini bahwa Tuhan itu adalah kebaikan mutlak, Tuhan adalah keindahan mutlak, maka seorang yang Muslim adalah orang yang mengapresiasi atau menghargai keindahan dan kebaikan, ya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat, jadi sebetulnya substansi dari agama itu adalah pada spiritualitas. Nah, spiritualitas ini dekat sekali dengan akhlak. Memang dari agama sendiri kan memiliki sisi formalitas, ya kan? Tapi formalitas ini sebetulnya kan bukan substansi, tapi dia hanya mengantarkan agama tadi menuju pada substansi. Gitu ya. Ya, tapi disebutkan tadi mengatasi kekacauan, begitu. Iya. Di awal konsepnya seperti itu. Iya. Mengatasi kekacauan itu bentuk realnya sebenarnya seperti apa? Nah, inilah yang ingin saya tekankan ini di sini. Justru inti dari agama itu kan pada spiritualitas, yaitu pada akhlak, daripada pembangunan moralitas seseorangnya. Tapi sayangnya sebagian dari umat beragama dalam hal ini, dalam konteks ini juga termasuk Muslim di dalamnya, ini lebih cenderung atau lebih menekankan pada sisi formalitasnya. Padahal sisi formalitas itu hanya sebagai pengantar menuju yang spiritualitas itu. Contoh seperti sholat misalkan. Sholat itu kan bagian dari formalitas agama kan. Tetapi substansinya kan bukan pada itunya, pada gerakan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu. Tetapi substansinya adalah pada tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya substansi sholat itu di situ. Nilai spiritualitas dari sholat itu, spirit dari sholat itu adalah kan mencegah dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ketika seorang yang rajin sholat, tapi kemudian dia melakukan tindak kekerasan misalkan ya kepada kelompok lain yang berbeda, nah ini kan patut dipertanyakan. Bagaimana, apakah sholatnya itu sudah mencapai substansi itu atau tidak? Nah, artinya pada formalitas saja. Nah, itulah yang saya tekankan. Jadi sebagian dari umat ini mencoba untuk mencerabut sisi spiritualitas yang lekat dengan akhlak itu tadi dari agama, sehingga ditampilkan adalah pada formalitasnya saja, pada tampilan luar. Misalkan ya, mungkin sorban yang tebal, jidat yang hitam dan sebagainya, atau pakaian jubah yang besar. Artinya gitu hal-hal ya. yang dekoratif begitu. Iya, tetapi kelakuannya sendiri, perilakunya sendiri barbar gitu ya. Gampang untuk mengafirkan kelompok lain yang berbeda, gampang untuk menuduh kelompok lain itu apa sebagai problem sesat. mendasar untuk bisa mencapai tahap spiritualitas tadi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini? Nah, harusnya kembali lagi pada pemahaman tentang agama itu sendiri, bahwa agama itu memiliki dua elemen, ada sisi formalitas dan ada sisi spiritualitas. Saya tidak mengatakan bahwa formalitas ini tidak penting, tidak, ini penting. Ini sebagai pengantar menuju pada yang sisi spiritualitas itu. Justru yang sisi spiritualitas yang dia itu lekat dengan akhlak, lekat dengan moralitas, ini justru malah ini justru lebih penting dari formalitas. Jadi intinya begini, dua-duanya penting, tapi yang satu lebih penting dari yang lain. Artinya dua elemen ini tidak bisa
memang harus ada pada agama dan tidak bisa dibuang salah satunya. Baik, Pak Muhaimin, masyarakat khususnya Yogyakarta pasti sudah sangat paham bagaimana kontribusi Pak Muhaimin dalam kehidupan beragama begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana di Pondok Pesantren Nurul Ummahat sendiri, apa yang diajarkan di sana, kemudian sehingga kemudian akan menjadi berbeda dengan bagaimana pemahaman terhadap keislaman yang barangkali sering dimaknai samar-samar atau tidak seperti yang tadi disampaikan Pak Anies, lebih banyak ke formalitasnya. Ya, mungkin saya akan berbicara lebih operasional ya. Nah, dalam arti selama ini saya tekankan karena pesantren saya itu kan visinya 3. Moderat, modern dan manusiawi. Jadi ketika kita berbicara Islam sebagai rahmatan lil alamin, jangan sampai hanya menjadi jargon, tapi kita operasionalkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu. Selama ini Islam menjadi sesuatu yang sangat rigid karena pola berpikirnya sangat teologis dan sangat doktrinal. Jadi ketika orang lain itu berbeda teologi, sesama muslim saja sudah dianggap bukan manusia lagi ya. Kalau perlu ya dinyahkan, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Nah, kami menawarkan satu bentuk aktualisasi keislaman yang humanis. Artinya manusia itu sebagai ya core isu kehidupan kita di dalam beragama. Jangan sampai ketika kemudian ada perbedaan-perbedaan lalu dianggap orang itu bukan manusia lagi, karena manusia memang makhluk Tuhan yang paling unggul ya. Deklarasi tentang nilai kemanusiaan itu oleh Al-Quran dikatakan dalam surat Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Itu ada 3 kata stressing, dan pasti sungguh-sungguh benar-benar aku muliakan Bani Adam. Saya kira ini sangat universal, lebih universal dari Duham itu dengan Declaration of Human Rights. Jadi siapapun dia, kalau dia manusia, entah kaya, entah miskin, entah beda agama, bahkan tidak beragama sekalipun, nah, mereka datang di pesantren, saya terima. Dan itu pernah terjadi. Ada tamu dari Tiongkok, dari mahasiswa Ningbo University, namanya Suki Chang. Dia tidak beragama, saya tanya. Padahal nginap 1,5 bulan pas puasa. Nah, karena dia melihat semua puasa, dia kepingin puasa. Sehari nggak kuat, 2 hari nggak kuat, lalu dia bilang I can do it gitu. Ya udahlah, kamu nggak punya kewajiban berpuasa, kamu makan. Saya layani dia 1 bulan penuh, semua berpuasa, dia saya layani. Karena dia manusia, dia makhluk Tuhan yang paling unggul. Yang kedua mungkin nyambung antara isu-isu kemanusiaan yang tadi Mas Ferry katakan dengan isu-isu akhlak ya. Kan akhlak itu merupakan nilai tertinggi dari misi profetik ya. Nabi dikatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita bicara gramatika Arab itu dengan kata-kata kalimatul hasyr, innama, seolah-olah misi core isu misi profetik Nabi itu hanya moral ukurannya ya. Cocok apa yang dikatakan Mas Anies tadi. Jadi agama tanpa moral sebetulnya dia tidak memahami inti daripada agama itu. Nah, yang ketiga ini juga sangat penting, bagaimana kita beragama secara kultural. Sebab selama ini seolah-olah antara agama dan budaya itu sangat diametral dibenturkan. Agama dianggap sesuatu yang polutan. Jangan agama dicampur dengan budaya. Padahal sejak zaman Nabi, budaya itu sangat dihargai, sangat diapresiasi. Bahkan banyak sekali budaya-budaya jahiliyah yang kemudian diadopsi menjadi bagian dari ritus-ritus keislaman. Ada kekah. Itu kan sebetulnya kultur Arab. Hanya dulu kalau punya anak, disembelihkan biri-biri di depan arca, darah yang mengalir ditampung dengan tangan, kemudian diusap-usapkan kepalanya si bayi agar bayi besok kalau besar berani untuk berperang. Lalu direkonstruksi. Nah, tawaf itu juga jahiliyah. Bahkan hukum jahiliyah pun diadopsi oleh Islam. Seperti hukum zihar. Ada ayat
Qad Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu kan hukum Islam yang diadopsi dari hukum jahiliyah. Dan 3 nilai tadi barangkali kemudian ada pihak-pihak yang juga bertentangan dengan Pak Muhaimin. Saya rasa ketika cara berpikirnya atau kajian-kajian tidak historis, tidak kontekstual, pasti dia akan paham dengan hal-hal semacam itu. Ada yang tidak paham juga dengan ya, cara karena Pak Muhaimin ada. Sangat tekstual cara berpikirnya. Apa yang paling barangkali dalam perjalanan pemahaman keagamaan ini ketika menyampaikan nilai-nilai tadi dalam kehidupan beragama yang lebih luas yang menjadi tantangan terbesar Pak Muhaimin? Harus pertama jelas sekarang banyak sekali wacana-wacana keagamaan yang sangat politis. Jadi mungkin ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran agama kita juga banyak yang berbicara tentang dinamika politik, karena boleh dikata sejarah-sejarah Islam itu selalu sejarah-sejarah yang berhubungan dengan kekhalifahan. Dan saya pernah mengkritik ini lewat Menteri Agama langsung, dan beberapa bulan yang lalu sudah penyusunan kembali kurikulum-kurikulum terutama yang berkaitan sejarah kebudayaan Islam. Jadi itu karena cara berpikirnya sangat hanya dibaca teksnya, hadisnya, Qurannya, tapi tidak pernah apa sih historical context dari itu. Pak Muhaimin, maaf, kelompok-kelompok atau saudara-saudara lain yang barangkali berbeda pandangan dengan Pak Muhaimin, melihat Pak Muhaimin ini sosok seperti apa sih? Pernahkah misalnya memang beradu argumen, kemudian melakukan kajian secara terbuka, atau bahkan ada ancaman-ancaman yang disampaikan ke Pak Muhaimin? Karena kan ini yang diperdebatkan nilai-nilai agama yang sangat esensial. Sebetulnya banyak forum-forum yang diselenggarakan oleh Kemenak maupun juga oleh berbagai kelompok. Kami sudah sampaikan itu, dan rata-rata boleh dikata yang mengkonter juga hanya orang-orang itu saja, yang memang pola berpikirnya sudah sangat teologis dan sangat doktrinal. Islam itu hanya ini. Jadi ketika kita suguhkan Islam yang warna-warni itu sudah resistensinya sangat tinggi, bahkan mereka kemudian sangat impulsif. Ini akan merusak Islam, ini akan menjadikan Islam kehilangan esensinya. Padahal kemanusiaan itulah esensi Islam. Akhlak itulah esensi Islam. Kalau toh kita berbeda, kan tetap harus ada etikanya. Nah, jadi sekarang Pak Muhaimin menyebut orang-orang atau kelompok tertentu saja, ini pengikutnya banyak. Saya kira minoritas dari minoritas, tapi tidak terkontrol dengan baik oleh kekuatan negara. Baik, tidak bahkan negara tidak hadir dalam hal-hal yang semacam ini. Pak Imawan, bagaimana menunjukkan peran negara untuk hadir mengkondusifkan pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang kemudian kita harapkan lebih harmonis, kemudian juga bisa kontekstual, kemudian juga bisa menyatu dengan konteks-konteks kekinian begitu. Oke, terima kasih. Saya kira harus dimulai dari pendefinisian, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang komprehensif. Jadi sekurang-kurangnya yang sering dikenal itu Islam kan contoh ya sebagai agama yang kami yakini, sebagai sistema credo, sistema etik dan sistema rites gitu. Yang credo itu berkaitan dengan keyakinan, etis itu akhlak tadi, atau dalam bahasa umum moral, walaupun kurang pas itu ya, akhlak itu khas sekali. Kemudian rites itu peribadatan yang formal terutama. Tapi semua itu sungguhnya kan bagaimana aktualisasinya. Jadi aktualisasi orang yang beriman itu ya adalah orang yang tidak melakukan kejahatan atau keburukan. Jadi tidak ada seorang pencuri sedang mencuri itu dia sedang beriman. Artinya muaranya adalah sesuatu yang konkret, yang sesuai dengan aturan. Tadi disampaikan oleh Pak Anies dengan sangat baik. Ada satu kaidah ad-din al-mu'amalah. Agama itu pada dasarnya adalah persoalan interaksi yang real, baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Nah, problem kemudian seringkali beberapa problem yang sering saya rasakan muncul adalah ada problem interpretasi, ada problem komunikasi.
Kalau problem interpretasi kadang-kadang sampai kepada madhab. Nah, madhab ini tidak bisa kita paksa, kita pangkas atau kita pressure gitu, karena umpamanya mazhab dohiri yang sedang kita bicarakan adalah tekstual itu seperti itu saja pendapatnya. Apa yang tertulis di dalam Quran itulah pendapatnya. Nah, walaupun sungguhnya banyak sekali mazhab yang lain yang memberikan pencerahan ataupun juga penafsiran yang lebih kontekstual, tapi yang disebut mazhab dohiri seperti itu. Yadullah umpamanya tangan Allah itu, ya Gusti Allah itu bertangan. Padahal secara akidah nggak boleh kita menyamakan Gusti Allah dengan apapun. Apa yang bisa kita bayangkan pun tidak ada dalam sifat Allah itu. Tapi mazhab Zuhri seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa kemudian merepress mereka untuk sesuai dengan yang kontekstual. Nah, contoh penafsiran itu memang menjadi agak melenceng dari maksud kalau dalam syar'i disebut sebagai maqasidus syariah. Maksud khusus dari syariah itu selalu ada. Namanya istilah at-tahlukah. Tahlukah walatulku biaidikum ila tahlukah sering diartikan janganlah engkau menjerumuskan dirimu sendiri kepada kehancuran. Itu untuk melegitimasi orang yang bermalas-malasan, tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Padahal arti yang sungguhnya at-tahlukah itu pelit, kikir. Jadi sungguhnya malah berbeda dengan maksud umpamanya kita akan memberikan derma yang banyak itu. Itu nanti didalili itu walatulku biaidikum ila tahlukah, itu keliru. Nah, ini problem penafsiran atas teks yang betul-betul seperti apa yang ada di dalam tertulis itu, sehingga perlu didampingi dengan satu, memahami sebab turunnya. Dan itu akan sangat jelas. Kalau itu Al-Quran namanya sebabun nuzul, kalau itu hadis namanya sebabul wurud. Asbabul wurud namanya seseorang yang menggunakan mirip satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kalau tidak dijelaskan mengapa ada hadis seperti itu secara asbabul wurud, maka orang nggak tahu. Makedasi umpamanya. Makedasi itu identik dengan satu kaum yang pada umumnya pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal asbabul wurudnya adalah ada satu prajurit Muslim berperang, kemudian dia berhasil membunuh musuh, kemudian pakaian musuh itu dipakai, dan dia kemudian dibunuh oleh prajurit Muslim. Hukumnya apa? Seperti yang dikatakan tadi, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ada prajurit Muslim yang kemudian menggunakan uniform musuhnya, kalau dia dibunuh, maka yang membunuh ini tidak bisa disalahkan. Karena apa ya? Karena dia telah mengkelirukan orang untuk memahami siapa dia. Jadi saya kira ada banyak metode yang bisa digunakan untuk orang tidak tercenung pada tekstualnya saja. Al-Quran dengan asbabun nuzulnya, hadis dengan asbabul wurudnya. Kemudian ada metode lagi yang mengharuskan kita itu berijtihad. Baik, kita tahan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Tower 45. Kami segera kembali. Ngajengipun kilen. Ora iso. Wah, aku ki wis mirego sampean, liyane sampean 20 mingan Mas. Mongko nek ladek niku kedanten ketheke niku Bu. Lah iki. Candi-candi kino kados dene Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Plaosan lan sanesipun dados tunggaling seksi sejarah lampahing senilan budaya adiluhung ingkang nate nemai jaman Jaya ing bumi pertiwi. Belajar saking sekedhik-sekedhik rawan sempil niku sing biasane sing kudu hati-hati ngeten niku. Nggih namung wonten ing Jawa Dwipa. Setiap hari Minggu di TVRI Jogja memang istimewa.
teks dan konteks kehidupan beragama, Pak Imawan silahkan melanjutkan yang sempat terpotong tadi. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa dari latar belakang semua itu, biarlah itu yang sifatnya wacana, karena kalau sudah madhab atau pandangan, apalagi kemudian dikristalkan lagi menjadi ideologis itu ya, itu sulit untuk kita satu dengan yang lain saling mengalahkan. Yang mungkin bisa dilakukan dalam konteks kepentingan publik, kepentingan umum adalah saling menghargai, saling menghormati. Nah, dalam konteks kebijakan tadi Saudara Ferry menanyakan itu, menurut hemat saya, kalau satu kebijakan publik tentu juga harus berorientasi kepada publik itu siapa. Jadi umpamanya dulu saya agak kaget ada yang ingin membuat perda syariah. Nah, kalau untuk Aceh saja mungkin belum tentu juga bisa diterima, walaupun di sana ada perda namanya Konun. Ya, itu mungkin pas ya sebagai daerah yang memang secara khusus itu sangat berbasis pada syariah. Tapi kalau kemudian perda syariah ini lebih mementingkan pada casing daripada substansi, itu menurut hemat saya sudah mengambil jarak antara produk legislasi atau produk kebijakan itu dengan apa yang ada dalam pikiran, apalagi perasaan masyarakat. Ini menurut hemat saya, hal-hal yang sifatnya formil di dalam kebahasaan seperti itu harus mengambil kebahasaan atau inti komunikasi yang pas dengan masyarakatnya. Bahasa publik. Jadi ada kan khotibin nas ala qadri uqulihim. Jadi ukul itu kan tidak hanya pada akal pikiran saja, tapi juga seluruh kultur masyarakat yang ada itu akan lebih mudah untuk diterima, dan ketika mudah diterima mungkin lebih mudah dilaksanakan. Saya itu dulu ingat di masjid di DPRD DIY itu, alhamdulillah bisa mendirikan masjid karena kepentingan yang sangat mendesak pada waktu itu. Kemudian semua fraksi diminta agar mengirimkan nama masjid itu apa. Semua berbahasa Arab. Lalu kemudian saya usul, bagaimana kalau ini di lingkungan Malioboro dikasih saja nama Masjid Malioboro. Ternyata semua mendukung, tidak ada yang menolak itu. Jadi artinya sungguhnya nama-nama yang lebih bahasa Inggrisnya semedulur dengan lingkungan itu mungkin lebih enak didengar, lebih mudah dipahami, dan sekarang menjadi masjid yang sangat makmur itu. Saya tahu Pak namanya apa masjid ini? Masjid Malioboro. Masjid Malioboro iya, saja. Di dan itu secara agama tidak dilarang. Tidak ada. Dulu ada pesantren masjid tidak ada yang namanya Arab. Pesantren Gontor, pesantren di Gunung Kidul malah ada masjid namanya Lat Sitarda. Karena dibangun oleh teman-teman dari TNI yang pada waktu itu sedang mengadakan latihan gabungan itu. Nah, jadi saya kira ada masjid 11 Maret ya, di Janturan itu. Jadi itu kan lebih welcome di tengah masyarakat, dan masyarakat juga menjadi di balik tidak ada kota cara. Masjid Diponegoro. Iya, ada masjid di Diponegoro. Ya, Pak Muhaimin, tapi masyarakat kita kan sekarang sering seperti terkondisikan ketika tidak menggunakan istilah Arab seperti Quran Islam, ketika tidak menggunakan hal dekoratif yang menampakkan identitas agama seperti Quran dalam tanda kutip akhlaknya begitu. Jadi kemudian ini menjadi simbol-simbol yang seolah ingin mempublikasikan secara luas bahwa saya adalah penganut agama yang taat begitu. Itulah yang tadi saya katakan, secara operasional Islam yang rahmatan lil alamin itu yang humanis, yang etis, yang ketiga yang kultural. Karena memang sejak awal Islam tidak pernah membenturkan antara agama dan budaya. Kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah keislaman ala Wali Songo, itu kan sebetulnya pesannya dari Sunan Kalijogo kepada Raden Patah. Jebeng itu kan cah lanang. Arabe garapen, Jawane gawan. Arabe garapen itu Islam yang dari Arab itu digarap biar sempurna, mencapai tingkat substansi. Islam yang spiritualistik. Jawane gawanan, tapi Jawa jangan ditinggalkan. Sehingga sebetulnya bagi saya Jawa itu Islam. Kalau kemudian ada stigma-stigma seolah-olah Jawa itu musyrik, Jawa itu bid'ah, ini orang yang tidak memahami substansi Jawa sebagai sebuah konsep
dengan Islam sebagai sebuah ajaran. Meski harus dibedakan antara kejawen, karena kejawen itu kan mistisisme yang ada di. Tapi kalau Jawa sendiri, karena itu memang konseptualisasi agama dalam kultur lokal yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, baik itu dalam simbol-simbol, misalnya ada tumpeng tumindak sing lempeng, nek lempeng tumuju ning pangeran. Nah sekarang orang yang tidak paham dengan substansi itu kemudian dicari, tumpeng kira no hadise, ya memang itu bukan hadis, itu bid'ah, nggak boleh. Nah inilah persoalan-persoalan ada missing antara pemahaman agama dan budaya baik secara historis pada masa Nabi sampai hari ini, sehingga agama dan budaya menjadi diametral. Padahal agama ketika bersinergi, kita involve dengan budaya, ini menjadi sangat kuat karena itu bagian dari kehidupan dan tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan, cuman memang pemahaman substansi ini yang harus kita perdalam. Nah, mungkin hal inilah yang kemudian menjadi sangat sulit karena pola-pola pembelajaran kita itu kan sangat instan. Nah, lewat kursus kilat Islam, kursus intensif sholat sehari, bisa khusyuk. Bahkan ada yang sangat sombong, misalnya ada banner kursus sholat khusyuk 1 hari, belajar langsung dengan Allah. Itu kan sangat sombong sekali. Orang itu belajar dengan saya saja belum bisa nyambung, apalagi langsung belajar dengan Allah. Dan itu dipasang di banner-banner yang besar sekali. Ini karena apa ya? Karena mungkin kalau istilah guyon saya, sekarang itu terlalu banyak orang-orang yang belajarnya ala pesantren kilat, ya, mulai dari kiai bledek. Baik, Pak Anies, apakah ini sebenarnya menjadi tanda bahwa nilai-nilai agama sekarang juga menjadi komoditas sebenarnya? Jadi tidak lagi pada pemahaman-pemahaman bagaimana kontekstualnya, bagaimana kemudian memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tapi hanya menjadi sebuah barang dagangan untuk kemudian meraih popularitas, memilih pengikut, kemudian juga untuk jual secara ekonomi. Iya, tadi menarik yang disampaikan juga oleh Kiai Muhaimin dengan Pak Imawan tentang masalah penafsiran, gitu ya. Saya ingin melihat bahwa memang penafsiran yang memang berbasis sangat tekstual atau sangat skripturalis itu mungkin ini butuh penelitian lebih lanjut. Saya melihatnya orang-orang yang terbiasa dengan menafsirkan sesuatu secara teks saja, gitu ya, sangat menekankan pada itu, biasanya kemudian memunculkan penafsiran yang kaku. Penafsiran yang kaku ini pada gilirannya juga mempengaruhi cara pandang yang kaku, yang pada gilirannya juga mempengaruhi sikap yang kaku pula, sehingga ini yang kemudian membentuk pribadi-pribadi yang kaku. Jadi yang kemudian tidak bisa menerima perbedaan, gitu ya, kurang toleran dan sebagainya, sehingga penafsiran yang kontekstual sebagaimana yang di tema kita pada saat ini sebetulnya juga menjadikan wawasan seorang itu menjadi lebih luas. Dengan adanya wawasan yang lebih luas itu tadi menyebabkan sikap toleran lebih mudah terbentuk. Seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan permasalahan tadi formalitas kaitannya dengan ini. Nah, ketika cara pandang yang kaku tadi itu juga berimbas juga kepada persoalan-persoalan formalitas, sehingga orang-orang yang terbiasa bercara pandang kaku ini kemudian melihat di dalam formalitas keagamaan itu menjadi susah untuk membedakan mana yang syariat dan mana yang budaya. Nanti yang budaya, yang itu budaya Arab dibilang syariat, dan sebaliknya, yang syariat justru malah dibilang juga budaya. Nah, campur aduk ini sering terjadi, ya, semacam itu. Nah, terkait juga dengan yang disinggung tadi, hubungan tentang agama dan budaya yang menarik yang disampaikan oleh Kiai Muhaimin, memang agama memang tidak berbenturan sebetulnya dengan budaya. Justru agama itu mengakomodasi budaya. Justru dengan adanya agama ini mengakomodasi agama ini menunjukkan bahwa Islam, dalam hal konteksnya Islam itu tadi, sholihun likulli zaman wa makan, cocok di setiap tempat dan di setiap waktu dan tempat. Baik, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Tower 45. Kami lanjutkan.
ngajengipun kilek. Ora iso. Wah, aku kuwi wis pirego nggo sampean, liyane sampean 20 mingat Mas. Mongko nek ladek niku kedanten ketheke niku Budhe. Lah iki. Anggen kula galima dereng lebet sanget. Tetep kula aturi malih. Babagan aksara Jawa menika wonten nika aksara Jawa Ngawi. Kawiwitane sami. Hono Caraka. Nika sami. Hono Caraka. Titis jais padha nitis nudul betis. Kembali kita lanjutkan Tawar 45. Pak Anies tadi menyebutkan tentang pemahaman yang kaku, penafsiran yang kaku, melahirkan pribadi-pribadi yang kaku. Tapi apakah ini sebenarnya sudah bisa terdeteksi? Artinya ada kelompok-kelompok yang kaku ini dan kemudian bisa kita cairkan sebenarnya. Seberapa susah untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang Islam yang rahmatan lil alamin? Iya, baik. Tadi terkait dengan permasalahan agama dengan budaya itu tadi kan ya. Lah hubungan agama dengan budaya tadi kan saling sinergis. Dan juga di dalam pandangan fikih juga kalau kita mengacu kepada fikih Imam Syafi'i misalkan ada dalam salah satu bab fikihnya yang berjudul Al-Adat Al-Muhakimah. Artinya apa? Budaya ini, tradisi ini sejauh dia memang tidak bertentangan dengan syariat itu bisa diadopsi, bisa diterima. Ya kan? Nah, adanya sinergi agama dan budaya ini sebetulnya menurut saya itu juga memiliki peran dalam mengatasi kekakuan-kekakuan yang ada. Gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sejarah masuknya Islam di Nusantara ini dari awal dulu kan unik kan. Jadi bisa dikatakan satu-satunya Islam yang tidak masuk melalui jalur militer istilahnya penaklukan itu kan di Nusantara ini melalui iya kan begitu. Jadi masuknya kan lewat jalur tasawuf dan sebagainya. Jadi itu kan sudah berlangsung selama ribuan tahun. Jadi masuknya sendiri itu dengan damai dan disebarkannya pun disiarkannya pun itu juga dengan damai, ya kan. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang kenapa muncul kemudian orang-orang yang dengan yang tadi yang hanya menekankan pada formalitas sementara mereka mencerabut sisi spiritualitasnya itu. Nah, berarti pemahamannya yang juga perlu disadarkan kan begitu. Perlu diperbaiki dengan melalui dialog. Dan juga di sini juga saya menekankan pada peran pemerintah juga. Kemarin seperti pesan yang disampaikan Presiden Jokowi misalkan menarik sekali ya ketika menyambut kedatangan Syekh Al-Azhar itu Ahmad Thayyib. Presiden Jokowi mengatakan bahwa menyampaikan bahwa beliau meminta bantuan Syekh Al-Azhar untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu sangat menarik sehingga kemudian pesan-pesan dari Syekh Ahmad Thayyib yang disampaikan bahwa Syiah dengan Sunni bersaudara, tidak ada perbedaan yang prinsipil di situ, itu sangat bagus dan sangat menarik. Dan sayangnya kalangan-kalangan garis keras itu memandang itu dengan cemoohan. Nah, dan saya konspiratif. Itu padahal Al-Azhar ini kan bisa dikatakan kan universitas yang sampai saat ini setidaknya merepresentasikan pandangan Ahlus Sunnah kan. Jadi kalau dicemooh ya memang ya begitulah. Nah, jadi tapi pemerintah di sini tidak juga harus ikut aktif juga maksud saya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi untuk menyampaikan Islam yang rahmatul alamin juga mesti diikuti juga dengan tindakan konkret dari pemerintah. Dalam hal ini misalkan lebih mengintensifkan deradikalisasi. Nah, selama ini kan proyek deradikalisasi pemerintah ini yang ditangani oleh BNPT ya, itu kan masih bisa dikatakan jalan di tempat. Kalau kita melihat dari penelitian dari kemarin Sidney Jones misalkan, justru penyebaran terorisme itu, radikalisme itu dari dalam penjara. Itu terjadi. Bahkan untuk tingkat penjara sekelas Nusa Kambangan itu bisa terjadi misalkan seperti baiat pengakuan terhadap ISIS dan sebagainya. Itu juga ternyata terjadi di situ. Nah, ini kan menunjukkan bahwa deradikalisasi ini masih jalan di tempat, ya kan? Nah, kemudian yang lain lagi dari proyek selain deradikalisasi juga ada yang dinamakan dengan disengagement. Artinya kalau deradikalisasi ini tadi memperbaiki sisi ideologinya
gitu ya. Kalau disengagement ini memperbaiki pada sisi tindakannya. Meskipun kalaupun dia tidak bisa diperbaiki secara ideologi, secara pemahamannya tidak bisa diperbaiki, paling tidak secara tindakan dia tidak lagi terlibat ke dalam kekerasan, tidak lagi terlibat ke dalam kesewenang-wenangan dan terorisme. Tapi bukankah tindakan-tindakan itu muncul karena pemahaman ideologi yang kemudian diyakini? Betul. Nah itulah makanya sebetulnya deradikalisasi memang harus lebih diutamakan. Tapi kalaupun setidaknya kalaupun ini tidak bisa dicapai, minimal mereka tidak terlibat dalam tindakan itu. Pak Imawan, bagaimana sebenarnya mereaktualisasikan kembali tentang nilai-nilai kehidupan beragama? Karena nilai-nilai harmonis, nilai-nilai rahmatan lil alamin, kemudian juga bagaimana hidup berdampingan, barangkali kita menganggap itu benar, tapi dianggap oleh sekelompok yang lain tidak benar, karena ada eksklusivisme yang harus dijaga misalnya dalam nilai-nilai keislaman. Ya, sekali lagi bahwa kalau kita bicara pandangan, itu nggak bisa disatukan. Apa yang sekarang ada mazhab 4 umpamanya, atau mazhab 5, gitu. 5 mazhab yang terkenal itu tidak mungkin untuk disatukan. Memang tidak bisa disatukan. Iya, dan masing-masing punya alasan yang sangat kuat untuk melegitimasi pandangan-pandangannya itu. Sehingga saya kuliah di Fakultas Syariah saya itu semua semester itu selalu ada persoalan perbedaan pandangan dalam fikih maupun usul fikihnya. Tapi intinya adalah kalau konteksnya dengan kebijakan publik, sesungguhnya Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah memberikan wadah yang demikian luas bagaimana satu kebijakan publik itu bisa diterjemahkan, diaktualisasikan di tengah masyarakat. Umpamanya tadi yang saya sebut perda syariah karena kontennya adalah melarang nafsa. Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan pada saatnya nanti khomer itu akan bisa terjadi dengan nama apa saja. Jadi bisa termasuk nafsa ini sudah include di dalam pernyataan Rasulullah. Oleh karena itu kalau kemudian perdanya diganti menjadi larangan penyalahgunaan nafsa kan bagus-bagus saja. Konteks bahasanya saya kira lebih bisa difahami, dan yang terpenting adalah substansinya. Ini memperkuat apa yang diperintahkan oleh agama untuk melarang penyalahgunaan nafsa, kan yang penting itu. Oleh karena itu menurut hemat saya kalau kita dalam konteks public policy, kebijakan publik itu kita ribut di dalam persoalan formal, tekstual maupun kontekstual, ini artinya kita masih bermasalah pada setting berpikirnya. Umpamanya judul kebijakan. Berarti sudah soal-soal perda syariah. Tetapi yang pokok harusnya satu kebijakan publik itu menyelesaikan masalah. Jadi berorientasi pada menyelesaikan masalah. Ada kontennya begitu ya? Seperti disebut Kiai Muhaimin tadi, bahwa yang terpenting adalah kebijakan publik itu menyelesaikan masalah real apa yang ada di tengah masyarakat. Nah kalau kemudian judulnya masih bermasalah kan, alih-alih mau menyelesaikan yang ada dalam masalah, dia lahir sudah memperbanyak masalah. Jadi ketidakuntungan dari persoalan tekstual adalah tadi persoalan interpretasi, persoalan pemahaman bersama dalam satu komunitas, dan yang ketiga gagal untuk bisa difahami apalagi dilaksanakan. Jadi persoalannya menurut hemat saya kira dalam persoalan madhab ya sudah dibuka lapangan yang seluas mungkin orang berpendapat seperti apapun, tetapi selalu perlu ada komunikasi dan dialog. Apa yang disampaikan Pak Anies tadi tentang Syekh dari Al-Azhar itu madhab besar di dunia yang namanya Ahlus Sunnah ya kayak gitu itu sebetulnya. Tapi kalau kemudian reaksinya menjadi negatif, ini tentu ada sesuatu yang tidak menghendaki adanya. Yang saya malah jadi tambah tidak mengerti kalau kemudian Ahlus Sunnah Syiah itu kemudian tidak bisa tidak bisa berkomunikasi. Padahal saya ketemu di Mekah itu ya ketemunya di sini ada orang Iran. Baik. Ya, Pak Imawan, tadi Pak Adi sempat menyebut bahwa seringkali kemudian masyarakat kita muncul kegalauan atau kegambangan membedakan mana yang budaya, mana yang syariat begitu, termasuk yang dari Arab yang kemudian diadopsi di Indonesia. Bagaimana fenomena munculnya banyak produk-produk syariah? Tadi Bapak sudah menyinggung tentang perda syariah misalnya. Kita juga banyak unit-unit usaha, unit-unit kegiatan ekonomi yang mengatasnamakan syariah. Idealnya harus seperti apa kemudian? Ataukah ini wajar di sebuah negara yang memang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia? Kalau bisa kita harusnya lebih cerdas dari para wali loh. Karena kita hidup di alam yang diklaim sebagai modern, dengan IT yang luar biasa, dengan dokter yang jauh lebih banyak, tapi kenapa kita kalah jauh dengan kebijaksanaan wali di dalam membuat gerakan-gerakan maupun pernyataan-pernyataan yang semua orang enak.
Yang saya senang kalau dengan gending itu apa namanya? Ilir-ilir. Itu satu apa namanya? Satu pernyataan pesan agama yang sangat kuat, tetapi juga ada pesan politiknya. Ternyata wali siapa yang itu untuk satu pesan yang agak sindiran terhadap Raja Majapahit pada waktu itu, yang kemudian intinya adalah kembali kepada persoalan agama, cuma dengan bahasa kultural yang luar biasa. Dan jadi, itu kekayaan Jawa. Itu kekayaan. Jadi menurut hemat saya, sekarang kita semuanya wadahnya banyak sekali sudah. Tekstualnya ada hadis, ada Quran, ada hadis, kemudian kontekstualnya itu ada persoalan metode berpikir ijtihad, ada macam-macam itu. Ada lagi apa namanya? Hasil kreasi para wali itu, para kiai, para ustadz yang dahulu membangun negeri ini, itu kan banyak yang bisa apa namanya, direvitalisasi dalam konteks ini. Andai kata merevitalisasi aja gagal, apalagi alih-alih kita membuat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa kekerasan atas nama agama masih sering terjadi? Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Tower 4. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh komik. Angkringan saiki neng dino Minggu. Mangan bubur neng papringan. Apa dino libur nonton angkringan. Saben dino Minggu jam 6 sore. Jalan, saiki awak dhewe berdua tampil nonton dino Minggu. Kali lho, angkringan saiki pada dino Minggu. Tandani yo. Ku yakin ku bisa wujudkan. Melalui tangan orang-orang seperti ini sebuah keindahan dapat tercipta. Inilah adik-adik yang cerdas dan terampil karena kami bisa. Ku memang berbeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tower 45. Pak Anies, ada cara pandang yang memang tidak bisa disatukan seperti tadi penyampaian dari Pak Imawan, tapi minimal masyarakat di Indonesia, di sebuah negara yang pluralisme, kita berharap ada kedamaian, ada nilai-nilai yang memang menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Apa yang kemudian bisa kita dorong kepada masyarakat atau mereka yang barangkali masih melakukan tindakan-tindakan ekstrim? Yang saya ingin tekankan di sini adalah kita melihat agama sekarang ini, kita betul-betul sekarang ini mesti memperhatikan spirit dari agama itu sendiri apa. Nah, artinya penyadaran kepada masyarakat tentang spirit agama itu apa. Jadi bukan penekanannya bukan pada formalitasnya, penting ya tetap formalitas, tapi penekanannya pada substansinya itu sendiri, substansi dari agama itu sendiri, spirit dari agama itu sendiri. Dimana penekanan spirit dari agama itu sendiri kan akhlak. Justru saya berani mengatakan bahwa puncak dari keagamaan seseorang itu adalah pada sisi akhlaknya. Sebagai contoh misalkan Al-Quran sendiri kan juga menekankan ini. Misal ketika Al-Quran mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, ya kan, ada disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Ya kan? Berarti kan akhlak itu sendiri kan merupakan sebetulnya puncak dari agama itu sendiri. Tidak cukup orang mengatakan bahwa dia beriman, tidak cukup dengan itu, tanpa diikuti dengan amalun soleh, tanpa diikuti dengan akhlak yang mulia, sebagaimana misi kenabian tadi, misi profetik Rasulullah itu kan kan seperti itu. Jadi nilai-nilai ini akan didapatkan masyarakat dari mana sebenarnya? Apakah dari pondok pesantren, dari sekolah, dari lingkungan? Iya, itu
semua harus bergerak, setiap elemen. Pemerintah juga bergerak dengan program deradikalisasinya tadi, akademisi juga mesti juga memberikan penyadaran semacam ini, dan juga intelektual dan juga elemen-elemen masyarakat yang sudah tersadarkan untuk memberikan penyadaran ini terus-menerus kepada masyarakat. Dan perlu juga kita sadari bahwa kemarin saya juga baru baca penelitian dari LIPI, ternyata radikalisme itu, paham-paham kekerasan itu bukan hanya terjadi di level akar rumput saja, melainkan sudah masuk ke level akademik. Kita temukan kemarin diteliti oleh LIPI misalkan, beberapa sekolah, ya, termasuk siswa dan gurunya, bahkan di beberapa kampus, termasuk mahasiswa dan dosennya itu justru malah memiliki pemikiran yang radikal, gitu ya, memiliki pemikiran yang keras. Nah, ini kan menjadi tantangan juga bagi kita, ya kan, bahwa persoalan masalah radikalisme di negeri kita ini merupakan persoalan serius, dan ini juga harus ditangani dengan serius. Baik. Pak Imawan, bagaimana kemudian pemerintah hadir dalam kasus-kasus seperti yang disampaikan Pak Anies? Ya, itu yang menjadi pertanyaan awal dari Mas Ferry adalah bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat yang mengalami konfrontasi lah antara tekstual dan kontekstual. Kembali kepada yang saya sampaikan dari awal, ad-din al-mu'amalah. Agama itu panduan, inspirasi di dalam kita berinteraksi, terutama interaksi dunia ini yang penuh problem ya. Oleh karena itu saya kira komunikasi itu menjadi satu hal yang penting, dialog, pertemuan. Saya sering mengatakan bahwa pengajian itu nggak usah dengan nama pengajian akbar. Kadang-kadang pengajian akbar yang datang cuma 50 orang. Gitu. Jadi lebih baik kan pengajian umum, lebih mengundang, lebih bersama-sama. Tidak ada satu stigmatisasi dan tidak ada eksklusivitas. Nah, hal-hal semacam itu perlu kita tampung, dan tentu pemerintah itu menjadi sangat penting menyelenggarakan cara berpikir, cara bertindak, dan memfasilitasi dari keberagaman itu. Ini konsekuensi di dalam NKRI. Jadi apapun yang terjadi, saya kira itu sebabnya saya mencoba menjadi orang yang tidak mudah menjudgment, karena saya harus memfasilitasi. Baik, bahwa kemudian masih ada kekerasan, bahwa kemudian ada ancaman terhadap mereka yang minoritas, mereka yang dianggap berbeda. Apakah kemudian ada kegagalan pemerintah atau negara dalam hal ini? Ada bahasa Jerman itu Enken kann nicht henken. Saya hanya cuma sedikit aja bahasa Jerman saya cuma itu. Jadi berpikir itu nggak boleh dihukum, dan oleh karena juga tidak bisa dijudgment orang lain, tidak bisa juga direpresi apalagi, tapi bisa difasilitasi untuk bertemu. Nah, inilah gunanya pemerintah. Jadi memfasilitasi. Kalau dalam kehidupan beragama ada namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan itu menjadi forum yang menurut saya sekurang-kurangnya mereduksi hal-hal yang tajam. Kalau bersama belum bisa, tapi janganlah kita berpisah. Baik. Jadi sekurang-kurangnya masih bertetangga gitu. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa memang tidak ada pembiaran yang dilakukan oleh negara dalam beberapa kasus atau peristiwa-peristiwa atas nama agama. Harus. Intinya adalah bagaimana konteks nasionalnya adalah NKRI, konteks keumatannya masing-masing itu diwadahi di dalam kebijakan maupun juga di dalam tindakan-tindakan kepemerintahan setiap hari. Baik, ya. Pak Muhaimin, dalam kehidupan masyarakat modern, barangkali sebagian besar masyarakat kemudian rindu kembali pada agama yang merengkuh, yang bukan melakukan penghakiman, yang bukan kemudian memandang salah dan benar semata-mata pada salah dan benar, tapi ada sebuah upaya-upaya mendamaikan begitu. Apa yang kemudian bisa kita hayati sebenarnya dari proses kehidupan beragama di Indonesia yang plural, yang kemudian dalam satu agama saja keyakinannya atau cara pandangnya juga berbeda-beda? Mungkin itu harus dimulai dengan basis pemahaman yang sangat fundamental, bahwa antara teks dan konteks ini memang perlu dijernihkan, karena teks itu bagaimanapun terbatas, dari sisi hermeneutika terbatas, dari sisi historis terbatas, dari segi konteks juga terbatas. Nah, bagaimana kita bisa membawa teks ini ke arah konteks yang sedang kita hadapi dengan pola-pola berpikir yang relatif terbuka, meskipun juga
pola pikir itu tidak boleh menabrak tujuan-tujuan syariat, maka itu syariah. Bagaimana agama kita kita kontekstualisasikan dalam hari ini tanpa harus bertabrakan dengan tujuan agama. Apa tujuan agama itu? Ya memelihara akal, memelihara kehormatan. Jangan sampai kemudian ketika kita berbicara tentang kontroversi teks itu kemudian kita membuli orang lain, memvonis orang lain, bahkan kadang-kadang melakukan karakter assassination kepada orang lain hanya karena persoalan kontekstualisasi dari teks. Nah, ini yang terjadi hari ini ketika ada ketidakharmonisan dalam berkomunikasi kemudian melahirkan kekerasan-kekerasan karena merasa ada superioritas. Saya rasa memang negara kurang optimal. Nah, mungkin ada kegamangan atau mungkin pendekatannya yang sangat spesifik ya. Dalam arti demikian. Kebetulan saya ketua FKPT di DIY dan saya banyak melakukan proses-proses deradikalisasi pada tingkat akar rumput maupun secara akademik ya. Tapi ketika itu kemudian ada isu baru akan direvisi UU tentang terorisme, ternyata yang paling utama mendapatkan anggaran 1,9 triliun Densusnya. Berarti apa? Berarti pendekatan security approach di mata para pengambil kebijakan masih terlalu dominan. Secara singkat Pak Muhaimin, bagaimana semestinya masyarakat atau umat memandang perbedaan? Ya seharusnya tidak ada superioritas. Masing-masing punya latar belakang berpikir sendiri, sejarah kehidupan sendiri, dan para imam dulu juga tidak pernah merasa super. Kalau saya salah, ada madhab yang lebih baik, ikutilah madhab itu. Nah ini kultur menghargai, ini yang hilang sekarang. Pak Muhaimin terima kasih, Pak Iwawan terima kasih, Pak Anies terima kasih. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa.